Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bangkit? Tentunya dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan serta karirnya ke depan bertambah cemerlang ya sahabat bangkit. Kali ini sahabat bangkit mau tak ajak jalan-jalan ke Kota Nganjuk, tepatnya di Masjid Al Mubarok, Brebek, Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya sahabat bangkit. Sahabat bangkit, hening langsung menyambut saat kaki melangkah di pekarangan makam Kanjeng Jimat. Pusara tokoh pinunjul itu ya sahabat bangkit, letaknya menyatu dengan lokasi Masjid Yoni Al Mubarok, tinggalan almarhum di Desa Kacangan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya sahabat bangkit. Makam Kanjeng Jimat dikerudungi kelambu putih berpadu kain kuning emas berenda. Di sisi utara sampingnya nisannya berdiri kokoh payung susun dua berwarna kuning emas. Tiap hari ada saja peziarah yang datang ke makam tokoh pinunjul dalam babakan ilmu pemerintahan ya sahabat bangkit. Sahabat bangkit, punika pesarian Kanjeng Ratu Tumenggung Sosro Kusumo ya sahabat bangkit. Sahabat bangkit, kalimat itu bisa dimaknani bahwa jasad yang sumareh dalam makam tersebut adalah Kanjeng Jimat. Adapun yang patut untuk diteladani dari almarhum, selain mumpuni di bidang ilmu pemerintahan, yang bersangkutan juga pinter dalam ilmu agama. Oleh sebab itu, tidaklah heran manakala banyak peziarah yang datang ke makamnya untuk menghirup karomanya. Meskipun beliau sudah wafat kisaran tahun 1251 Hijriah atau 1763 tahun yang lalu, fakta lain dari Kanjeng Jimat, beliau merupakan pejuang yang ulung kegigihannya dalam menentang penjajah Belanda. Tak lagi diragukan ya sahabat bangkit, sebab itulah almarhum punya arti tersendiri bagi masyarakat Nganjuk khususnya. Sahabat bangkit, tutur menyebut Kanjeng Jimat merupakan bupati kelima di Kabupaten Brebek. Sahabat bangkit, di Kabupaten Brebek sekaligus sebagai bupati pertama di kabupaten berjuluk Unjuk Ladang itu, tokoh sakti ini adalah putra menantu Sultan Agung dari Tlatah Mataram. Meski telah lama wafat, akan tetapi keberadaan makamnya masih terus ramai peziarah yang datang dari berbagai daerah. Sahabat bangkit, tokoh sakti ini juga dikenal cukup santun dan juga dermawan. Sikapnya yang gigih dalam menentang kolonial
menjadi bukti kalau beliau tak sudi hidup terus-menerus hidup di telapak kaki penjajah. Karoma sang bupati pertama itu masih terus diburu oleh siapapun yang mendamba keselamatan. Sahabat Bangkit, masjid yang bertempat di Kecamatan Brebek, masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Yoni Al-Mubarok ini sebagai masjid pertama di Nganjuk. Jika ditelusuri sejarahnya, asal mula Nganjuk berasal dari Kecamatan Brebek saat ini. Dahulu daerah beradanya Masjid Al-Mubarok ini dinamai sebagai Kabupaten Kutha Toyo Merah. Saat itu masih kental unsur animismenya, bahkan masih terdapat yoni setelah satu benda yang dikeramatkan. Masjid Al-Mubarok yang berdiri pada tahun 1754 seperti yang tertulis di Prasasti Sosrokusumo I yang terpasang di tembok masjid bagian barat ya sahabat Bangkit. Adapun dilihat dari luar masjid Al-Mubarok ini memiliki 3 bagian utama. Dari gerbang sudah ditambahi sebagian perluasan masjid berlantai keramik dibangun dengan gaya modern saat ini, sehingga dari luar tidak terlihat seperti bangunanku dan bersejarah. Namun di sana terdapat bekas yoni yang dijadikan sebagai jam matahari dengan ditanam besi di atasnya. Sahabat Bangkit, barulah jika masuk lebih dalam lagi terdapat bagian teras masjid yang berubin hitam terakhir masjid utama, yang sebagian besar masih asli interiornya. Sejak dibangun terlihat sekali konsep interior Jawa kunonya, namun tidak melepaskan unsur keasliannya. Dimulai dari mimbar tempat khotbah dengan berbahan kayu jati ya sahabat Bangkit. Mimbar itu tidak menggunakan paku, hanya berupa bagian-bagian yang dipasang ukirannya, menampilkan corak bunga-bunga didominasi warna emas dan merah. Tak ketinggalan pula di atasnya terdapat sebuah aksesoris terbuat dari kuningan ya sahabat Bangkit, yang menghiasi tungkup dari mimbar. Adapun tiangnya sendiri berdiri sendiri dan tidak menopang ke tembok ya sahabat Bangkit. Berjumlah sekitar 22 tiang bulat bercat merah tua dari bonggol kayu jati ya sahabat Bangkit. 4 dari yang paling besar berada di tengah ya sahabat Bangkit. Di puncak tiang itu juga terdapat motif ukiran-ukiran berbeda dengan ukiran Hindu. Kebanyakan kalau Hindu lebih sering menampilkan ukiran berbentuk manusia ya sahabat Bangkit. Tidak hanya itu, masih utuh juga kentongan beserta beduknya yang dianggap mistis oleh warga sekitar karena pernah suatu ketika Bupati Nganjuk kelima menyuruh untuk memindahkan beduk beserta mimbar ke Masjid Agung Nganjuk. Baru dipindahkan kedua benda itu. Sahabat Bangkit, kembali lagi ke Masjid Al-Mubarok. Ditambah lagi terdapat ungkal kuno. Dahulu ada seorang pengikut Kanjeng Jimat yang terpaksa harus kembali ke daerah asalnya di Jawa Tengah untuk memangsa
atau untuk mengasah gaman atau senjata Kanjeng Jimat, lalu menegurnya agar tidak perlu pulang sebab sudah ada di selatan masjid. Pengikut itu takjub padahal sebelumnya tidak ada ungkal di sana. Akhirnya ungkal itu dikenal sebagai ungkal ajaib. Sahabat Bangkit, tidak hanya masjidnya yang menarik perhatian di belakang komplek masjid, terdapat pemakaman, salah satu pemakaman Kanjeng Jimat Sakti ya sahabat Bangkit. Malam Jumat, khususnya Jumat Legi dan Kliwon, selalu ramai didatangi. Umumnya mereka ingin meminta barokah kepada Kanjeng Jimat. Sahabat Bangkit, sedikit ulasan dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share biar channel kita bisa berkembang dan kalian tidak ketinggalan. Setiap hari Bangkit Lele ada cerita yang terbaru buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menonton.